Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, untuk memulainya kita tidak lupa untuk berdoa bersama-sama agar supaya apa yang kita usahakan, apa yang kita pelajari dapat direstui oleh Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa selesai. Sebelumnya Pak Guru akan mengecek kehadiran. Mungkin anak-anak ada yang tidak hadir. Bagaimana hari ini? Masuk semua? Ya, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, yang pertama kita akan membangkitkan semangat kita untuk belajar. Silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Tanah Air. 1, 2, 3. Kita telah belajar masih tentang tema 5 yaitu wirausaha. Namun kemarin kita mempelajari tentang usaha kecil menengah. Contohnya kemarin sudah kita tahu bersama. Yang pertama itu adalah usaha cateringan, usaha rumahan, kemudian ada usaha di ini pakai jalan-jalan, tentunya jualan panggul seperti itu namanya usaha kecil menengah. Dan hari ini kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang wirausaha. Maksudnya wirausaha masih tapi ke level tingkat tinggi, yaitu ekspor impor. Contoh usaha kecil menengah tadi apa? Tukang jahit, jualan cendol keliling, kemudian ada apa lagi? Gorengan, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Sebelumnya di sini akan Pak Guru beritahukan untuk tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti anak-anak akan mendengarkan kawan-kawannya untuk membacakan. Nanti ada yang Pak Guru tunjuk. Di situ nanti kita anak-anak akan mengetahui apa yang dimaksud dengan wirausaha ekspor impor misalnya, dan apa yang dimaksud dengan komoditi ekspor seperti itu. Kemudian nanti anak-anak akan Pak Guru bagikan kelompok dalam pembelajaran ini sebanyak mungkin 4 kelompok, dan masing-masing kelompok nanti ada anggota-anggotanya. Dan setelah berdiskusi, anak-anak harus bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan komoditi ekspor, kemudian apa yang dimaksud dengan ekspor impor. Yang pertama yaitu kita akan mendengarkan ada
2 orang nanti anak-anak untuk membacakan bahan pembelajaran kita agar supaya nanti yang lain mendengarkan dan dicoba mulai ditelaah atau diidentifikasi dengan cara kita masing-masing. Nah, ini Putri yang pertama bacakan. Yang lain Komoditas mendengarkan. ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN. Suatu negara tidak mampu menjalankan roda pemerintahannya sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Begitupun Indonesia yang sudah cukup lama menjadi negara eksportir di pasar internasional, khususnya ASEAN. Banyak komoditas ekspor Indonesia yang menjadi primadona karena produknya yang bervariatif serta kualitasnya yang terpercaya. 1. Rempah-rempah. Selain hasil perkebunan yang melimpah, Indonesia juga merupakan tempat tumbuh yang baik bagi berbagai jenis rempah-rempah. Buktinya, rempah-rempah hasil tanam Indonesia banyak diburu oleh para pedagang dan penjajah di masa lalu, sehingga Indonesia menjadi primadona dan didatangi oleh banyak negara. Suburnya hasil rempah dari Indonesia membuat komoditas ini laris manis di pasar ekspor. Komoditas unggulan yakni cengkeh, lada, pala, dan kayu manis. Adapun negara-negara yang menjadi tujuan ekspor hasil rempah-rempah dari Indonesia adalah negara kawasan ASEAN, Amerika Serikat, India, Vietnam, Tiongkok, dan Belanda. Dan di sini kita sudah mendengarkan dengan jelas ada apa-apa yang menjadi bahan komoditas ekspor negara kita atau Indonesia untuk diekspor ke luar negeri. Contohnya khususnya di negara-negara ASEAN. Selain bahan komoditi ekspor, di sini ada sebuah faktur. Ini contohnya. Ini adalah sebuah faktur, contoh faktur penjualan barang. Kenapa ada fakturnya? Karena kaitan komoditas ekspor dengan faktur penjualan itu sangat erat sekali. Kenapa? Dengan adanya pengiriman suatu barang ke luar negeri atau ke dalam negeri itu harus memerlukan sebuah catatan. Contohnya faktur seperti ini tadi. Apa saja di sini tadi yang termasuk sumber daya alam Indonesia yang menjadi komoditi ekspor? Coba. Karet, rempah-rempah, kelapa sawit, kopi, kayu manis, lada, perikanan dan ikan. Kemudian setelah itu apa hubungan faktur pengiriman barang dengan barang yang dijual atau diekspor? Apa hubungannya? Tadi baru sempat dulu sampaikan. Coba. Ada yang berani menjawab, Putri? Coba. Agar bisa tahu alamatnya. Bisa tahu alamatnya, diketahui, dicatat dalam faktur. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Selain itu kita bisa mencatat atau menentukan berapa harganya dan di mana tujuannya seperti itu. Kalau tidak ada faktur, kemana kita akan mengirimkan? Nanti barangnya tidak bisa sampai seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran diskusi. Pak Guru harapkan hari ini anak-anak bisa bekerja sama dengan baik dalam diskusi kelompoknya. Nanti Pak Guru bagikan. Sekarang kita buat dulu kelasnya menjadi berkelompok. Buat 4 kelompok. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita berikan salam dulu, salam berbeda. Satu pimpin. Salam PPK. Jelas, berdaya,
masing-masing kemudian Pak Guru akan membagikan LKPD. LKPD ini kerja kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2. Iya, kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Nanti anak-anak mengerjakan LKPD ini sesuai dengan pengamatan anak-anak. Yang pertama di situ kalian yang di LKPD pertama itu mengamati komoditi ekspor impor. Kemudian yang kedua anak-anak akan membuat faktur pengiriman. Yang ketiga, anak-anak membuat teks pengiriman sama seperti yang nomor 2 tadi, itu kurang lebih sama seperti itu. Kemudian silakan masing-masing dikerjakan dan bekerja sama. Silakan. Nanti setelah kalian mengamati dan menentukan apa-apa di situ yang diekspor, kemudian kalian satu-satu untuk mempresentasikan ke depan agar supaya hasil yang kalian kerjakan bersama kelompok itu dapat ditanggapi atau dikomentari oleh kawan-kawan dari. Dibuat rapi agar supaya nanti persentase tidak kelabakan atau tidak kesulitan untuk membacakan. Yang rapi aja, yang rapi. Kurang lebih 10 menit ya. Setelah 10 menit anak-anak mulai mempresentasikan. Setelah 10 menit dipresentasikan ke depan. Pengamatannya berada di meja masing-masing. Seperti ini kan jenis-jenis bahan ekspor. Ada apa ini? Kelapa sawit. Kemudian ini? Iya. Kemudian ada kayu ini. Ini semua sudah bisa memberikan pandangan kepada anak-anak apa-apa saja yang dapat diekspor ke luar negeri seperti itu. Kalian tinggal menuliskan apa nama barangnya kan, kemudian dikirim ke negara mana seperti itu. Sudah selesai? Ya, kelompok 1 selesai. Kelompok 2? Sudah. Bagaimana kelompok 4? Sudah? Iya, silakan duduk di kursinya masing-masing. Sebelum presentasi kita berdiri kembali, kita berikan salam PPK. Silakan pimpin Pani. Salam PPK, Pani. Salam PPK. Silakan duduk. Kemudian siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Atau Pak Guru yang memberikan waktu atau kesempatan?
Pak Guru saja. Silakan kelompok 1 nanti bergilir saja dari 1 sampai 4. Pani, silakan Pani. Yang lain menanggapi. Tolong duduknya menghadap ke depan semua. Pani. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada kelompok kami. Komoditas ekspor Indonesia. Tentukan apa saja komoditas ekspor Indonesia ke negara ASEAN. Karet ke Malaysia, ikan ke Brunei Darussalam, biji kopi ke Myanmar, perikanan ke Singapura, kelapa sawit ke Kamboja. 54114. Nomor telepon 085432111000. Iya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Iya. Dengan presentasi kelompok 1 tadi ada yang menanggapi? Silakan. Kelompok 2, 3 dan 4 ada yang menanggapi? Apa itu? Ya? Tidak ada? Iya. Baik, saya kasih kesempatan ke kelompok 2. Silakan yang mewakili. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Wawasan transaksi bertambah. 5. Investasi dalam negeri akan meningkat. 6. Memperbaiki perekonomian masyarakat umum. 7. Mengenalkan produk dalam pasar internasional. Formulir pengiriman barang dalam negeri. Data penerima. Nama awal Sabrina, nama akhir Maheswari. Alamat penerima. Provinsi Jawa Tengah, Kota Kabupaten Yogyakarta, kode pos 55231. Nomor telepon 081234000111. Data pengirim, nama awal Arum, nama akhir Puspitasari. Alamat penerima, Provinsi Jawa Tengah, Kota atau Kabupaten Pati, kode pos 54114. Nomor telepon 085432111000. Inilah hasil dari kelompok kami. Iya, terima kasih. Iya, dengan presentasi Tika tadi, apakah ada yang menanggapi kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4? Silakan. Ada yang menanggapi? Ada. Silakan. Membacanya kurang bagus. Oh iya. Tika, boleh saya perpajang pendapat dari kelompok 3. Katanya Tika dalam menyampaikan atau membacakan hasil karyanya kurang lancar atau kurang bagus seperti itu. Nanti kepada kelompok 2 yang diketuai oleh Tika, tolong, karena ada pendapat dari kawannya, saran-saran dari kawannya, diperbaiki apa yang menjadi kekurangan, ya. Kekurangannya tadi sudah tentu dalam membacakan apa yang dipresentasikan itu kurang lancar. Artinya dari kelompok 2 nanti setelah belajar di dalam kelas atau di sekolah, belajarlah kembali untuk belajar membaca agar supaya apa yang kita pelajari dapat tersampaikan dengan baik, dapat terinformasikan dengan baik. Baik, ada yang lain? Tidak ada. Kemudian Pak Guru kasih kesempatan untuk kelompok yang ketiga untuk mempresentasikan hasil karyanya atau hasil kerja Kami kelompok. dari kelompok 3 akan mempresentasikan Yang lain dengarkan. daripada yang lain. Komoditas ekspor Indonesia. Tentukan apa saja komoditas ekspor Indonesia ke negara. Viola, intan, emol, bian, dan deus.
Jaksa tanggal 14 tahun 2023 Desember. Manfaat komoditas ekspor meningkat. 7. Memperbaiki perekonomian masyarakat umum. 8. Mengenalkan produk pasar internasional. 9. Membuka lapangan kerja lebih luas. 54 32 11 100. Ini dari kelompok kami sudah selesai. Iya, kasih tepuk tangan. Iya, demikian tadi presentasi yang dibacakan oleh Deo dari kelompok yang ketiga. Kemudian Pak Guru kasih kesempatan yang bertanya atau yang memberi saran dari kelompok 1, 2, dan 4. Silakan. Ada. Saya kasih kesempatan Pani dulu. Silakan Pani. Baca Iya. dan ada kayaknya tidak dibaca juga. Iya, ada yang ketinggalan. Iya, Iya. Kemudian yang lain? pembacanya kurang bagus. Iya, balas dendam nanti. Ya, kemudian kelompok yang keempat. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. LKPD kegiatan 1. Menentukan informasi komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Perikanan ke Brunei Darussalam. Kegiatan LKPD 2. Menyimpulkan manfaat kegiatan ekspor produk Indonesia ke berbagai negara ASEAN. 3. Membuka lapangan kerja lebih luas. 4. Investasi dalam negeri semakin meningkat. 5. Mengenalkan produk dalam pasar internasional. 6. Menanamkan stigma pada masyarakat. 7. Wawasan transaksi nasional. 8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 9. Memperbaiki perekonomian masyarakat. 10. Mengingatkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Sekian hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya, karena hari ini kita sudah melakukan diskusi bersama dan bersama kelompok, kemudian tadi sudah mempresentasikan masing-masing hasil kerjanya. Kemudian selanjutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara kita menawarkan barang atau membeli barang hasil produksi perusahaan kita masing-masing. Silakan kelompok 1 dengan kelompok 4. Selamat datang di depan ini. Silakan dulu. Ada yang bisa saya bantu? Ada, saya mau beli produk di perusahaan ibu. Ya, silakan. Saya mau beli kunyit. Ya, nanti saya bisa kirim ke rumah ibu secepatnya ya. Ya, saya tunggu berita berikutnya. Ya, Terima kasih. sama-sama. Iya. Silakan. Boleh, silakan dulu. Tepuk tangan. Anak-anak, walaupun itu semacam pembicaraan singkat, tapi sudah menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak. Misalnya tadi ada Stefani sebagai penjual, kemudian ada Putri sebagai pembeli. Di dalam pembicaraan mereka sepakat untuk melakukan transaksi penjualan barang dari Stefani ke Putri seperti itu. Misalnya Stefani ini adalah orang Indonesia, kemudian si Putri ini adalah Malaysia. Artinya ekspor impor. Ekspor impor artinya penjualan dari dalam negeri ke luar negeri. Dan biasanya
Orang yang menjual itu disebut eksportir, kemudian yang membeli disebut importir. Tadi sebagai eksportirnya adalah Pani dengan Tika, kemudian yang importirnya adalah Putri dengan Deo. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita dalam pembelajaran hari ini kita akan di dalam pembelajaran kita hari ini tentunya kita sudah cukup mengerti atau sudah mengetahui apa itu bahan-bahan atau komoditas ekspor Indonesia yang menjadi penyumbang devisa negara. Tahu devisa? Pendapatan negara. Iya, jadi devisa itu sangatlah penting di suatu negara karena itu akan menopang perekonomian negara tersebut. Tanpa kegiatan perekonomian antar negara, perekonomian negara kita tidak akan lebih maju. Ada beberapa dampak daripada ekspor impor. Ekspor impor ke luar negeri. Ada berapa macam dampaknya? 9. Tolong sebutkan satu persatu Deo. Dampaknya maksudnya tadi kan di LKPD itu ada diinformasikan atau dipresentasikan masing-masing. Yang pertama adalah menambah devisa negara dengan kegiatan ekspor impor. Pendapatan negara kita akan bertambah. Kemudian yang kedua, mengembangkan terhadap usaha kecil menengah. UKM, mengembangkan UKM di dalam negeri itu sendiri. Mengapa? Karena dengan adanya ekspor impor, permintaan luar negeri akan bertambah. Karena permintaan bertambah, jadi ekspor impornya akan meminta lebih banyak lagi. Sekaligus akan berdampak dari usaha kecil dan menengah di dalam negara kita. Kemudian yang berikutnya dampaknya apa? Produk yang dijual secara internasional. Dengan adanya kegiatan ekspor impor, produk dalam negeri kita akan diakui secara internasional. Tidak akan diragukan mutunya seperti itu. Kemudian berikutnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya ekspor impor, pendapatan atau penghasilan dari masyarakat itu sendiri akan bertambah. Mengapa? Biasanya di dalam kalau ekspor impor negara itu maju akan menambah suatu pekerjaan atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat negara itu sendiri seperti itu. Kemudian berikutnya apa? Wawasan transaksi nasional bertambah. Wawasan transaksinya tidak terlalu takum di suatu negara itu saja, tapi berwawasan sampai ke internasional seperti itu. Berikutnya, membuka lapangan kerja lebih luas. Dengan ada kegiatan ekspor impor, jadi badan usahanya akan bertambah. Dengan bertambah badan usaha akan memerlukan pekerja yang lebih banyak seperti itu. Itu tadi. Bagaimana? Sudah cukup mengerti atau jelas? Untuk selanjutnya, karena kita akan melakukan tes sumatif atau tes mandiri,
Kelasnya akan kita kembalikan seperti biasa. Silakan dikembalikan. Pak Guru akan membagikan soal tesnya. Tadi sudah Pak Guru turun sini. Nanti jangan langsung dikerjakan ya. Tunggu aba-aba dari Pak Guru. Nanti Pak Guru kasih tahu. Kemudian anak-anak langsung mengerjakan masing-masing. Ya, karena semua sudah Pak Guru bagikan, Pak Guru kasih aba-aba sampai 3 hitungan. 1, 2, 3, silakan. Kerja masing-masing, baca baik-baik soalnya agar apa yang dimaksud dengan soal dapat dicerna dengan baik dan dapat dijawab dengan baik juga tentunya. Sepuluh menit ya. Gimana, ada yang selesai? Sudah. Iya. Nanti kumpulkan satu-satu ya, jangan berebut. Yang sudah silakan. Satu-satu. Namanya jangan lupa. Oh iya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, kita dari tadi sudah menjalani beberapa tahap pembelajaran, kemudian kita bersama-sama bekerja sama dengan baik, anak-anak dengan belajar kelompok, dengan kelompok masing-masing. Kemudian tentunya di dalam pembelajaran tersebut kita dapat mendapatkan makna apa-apa yang telah kita lalui, apa-apa yang telah kita pelajari. Tentunya ada kegiatan kerjasama. Di dalam kerjasama tentunya kita mendapatkan mendapatkan makna yang sangat berarti sekali, karena di dalam bekerja kelompok kita dapat bekerja sama dengan kawan dengan baik. Ya, tesnya sudah kita lakukan karena tadi kita sudah belajar, kemudian Pak Guru memberikan tes. Mungkin kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak tentang bagaimana pembelajaran kita pagi hari ini. Bagaimana dengan pembelajaran kita? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Baik, terima kasih. Kita bernyanyi lagu Gelang Sepatu Gelang dengan cara bersama-sama sambil tepuk tangan ya. Pak Guru hitung 3 kali hitungan. 1, 2, 3. Sepatu gelang, gelang
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa apa yang sudah Pak Guru pesankan, karena nanti anak-anak akan melaksanakan ujian. Karena ini sudah kelas 6, nanti kalian akan diuji atau ujian bersama nanti, atau ujian sekolah kalian untuk menentukan anak-anak melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu ke SMP. Dan jangan lupa belajar agar supaya apa yang kita cita-citakan dapat terlaksana dengan baik. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar supaya apa yang kita laksanakan dapat diridhoi Yang Maha Kuasa. Silakan berdoa kita. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Berdoa selesai. Silakan boleh.